Qarinnya berkata, kami tidak membuat dia celaka, dia tidak membuat dia sesat. Walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi memang dialah orang yang sudah berada di dalam kesesatan yang sangat jauh ya. Ini di ayat yang lain juga kan ada dialog antara manusia dengan setan. Setan bilang, setan kan paling saya membujuk, saya nggak pernah memaksa kalian ya. Saya menjanjikan kalian sesuatu dengan angan-angan, lalu saya nggak tepati janji. Tapi kalau Allah Tuhanmu menjanjikan, pasti Allah menepati janji. Itu dialog antara manusia dengan setan pada waktu qarinnya. Ya, setan ada nggak yang maksa-maksa kita, narik-narik kita untuk melakukan maksiat? Kan nggak ada. Yang bisikan-bisikan aja. Tapi justru setan manusia biasanya lebih dahsyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat bagaimana kita dapat memasuki kembali bulan Ramadan dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Hadirin dan hadirat sekalian, kita ketahui di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang berbicara tentang puasa, yaitu di ayat surah Al-Baqarah 184, di sana disebutkan di akhir ayatnya, wa antasumu khairul lakum, dan hendaklah kalian berpuasa karena puasa itu baik buat kalian. Bisa diartikan seperti itu, bisa juga diartikan dengan takwil masdarnya. Wa antasumu, kalau diartikan bisa dengan kata masdar wa siyamukum khairul lakum, dan puasa kalian itu kebaikannya semuanya untuk kalian. Artinya manfaat dari puasa itu akan kembali kepada kita. Di dalam puasa ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita selama 1 bulan, bukan saja dari menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu kita, tapi juga melatih, mendidik muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah artinya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa segala sesuatunya yang kita kerjakan tidak luput dari pengawasan dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita sebut dengan al-ihsan. Ya. Al-ihsan seperti yang ada di dalam hadis disebutkan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Jika kamu tidak bisa, artinya mencapai tahap tadi menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, ketahuilah ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yara, bahwa sesungguhnya Allah senantiasa melihat kamu. Di dalam puasa kita dididik, digembleng untuk bisa menghidupkan di dalam jiwa kita ini sifat muraqabah tersebut, selalu merasa diawasi dimanapun kita berada. Inilah bagian itu yang disebut man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah walaupun Allah itu gaib dari pandangannya, walaupun dia tidak melihat Allah, atau dia tetap takut kepada Allah walaupun dia berada di suatu tempat yang dia tidak dilihat oleh siapapun, oleh orang ya. Ini di dalam puasa seperti itu kita dididik ya, walaupun tidak ada yang tahu. Kalau kita misalnya sedang ke kamar mandi ya kita minum, nggak ada yang tahu. Kita sedang wudu misalnya, airnya kita telan, ya, nggak ada yang tahu, tapi itu tidak kita lakukan. Ini adalah bagaimana menggembleng diri kita agar supaya ya walaupun nggak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ya mengawasi. Nah ini selama 1 bulan, di bulan puasa ini kita digembleng ya dengan sifat ini ya. Jadi ketika berpuasa, jadi bukan hanya diperhatikan ini yang membatalkan puasa apa, suatu yang masuk ke dalam rongga, itu saja yang sering yang diperhatikan, tapi ya detail ini ya, hikmah bagaimana sesuatu bisa membatalkan pahala puasa, bukan hanya puasanya, yaitu dengan seorang misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang curang, melakukan kemaksiatan yang orang lain tidak tahu ya, membicarakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya adalah bisa menggugurkan pahala puasanya. Oleh karena itu ini semuanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam puasa, sifat muraqabah ini. Sebagai renungan kita di dalam Al-Quran, kita akan merenungi Al-Quran surah Qaf ya, ini kalau itu di mushafnya di halaman 519 dari ayat 16 ya sampai ya sampai nanti bisa sampai ayat 30 ya sampai ayat 30 kalau satu topik ini. Seperti biasa, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, su'udzon, ujub, dan berbagai sifat dan penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ini tadi kita baca panjang dari 16 sampai 35 ya, nanti kita lihat waktunya ya, mungkin nggak selesai nggak apa-apa, tapi ini saya baca sampai 35 karena ini topiknya sama ya, artinya pembicaraannya satu topik, satu masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu min hablil warid." Sungguh kami telah ciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh jiwanya, apa yang di dalam hati setiap manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini
pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang tiada batas, ya, yang tiada terhingga. Sampai di ayat yang lain Allah katakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfus sudur. Allah mengetahui segala pengkhianatan mata, ya, dan apa yang disembunyikan di dalam hati Allah tahu. Sehingga ya, apa yang di dalam hati itu nanti akan ada hisabnya, ya, terutama dari amalul qulub, ya, amalan-amalan hati seperti keimanan, ya, lawannya misalnya kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, riya, itu semuanya kan amalan-amalan hati. Itu juga yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasa takabur, kibir itu juga amalan hati. Orang sombong itu dari hatinya, ya. Tapi kadang-kadang apa yang di hati nampak di dalam perbuatannya, ya, dalam sikapnya angkuh, ya, nggak mau negor, melengos seperti itu adalah, ya, mengangkat dagunya seperti itu membusungkan dadanya, itu adalah refleksi dari apa yang ada di dalam hatinya. Sebenarnya itu min amalil qulub, ya. Oleh karena itu saya tadi sering setiap kali membaca Fatihah Ummul Kitab bertawassul dengan suratul Fatihah ini agar supaya Allah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati tersebut, dari kibir, syirik, riya, ghurur, ya, ujub dan sebagainya. Itu adalah merupakan amalul qulub yang kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan itu amal qulub itu lebih berat timbangannya daripada amal jawarih, amal anggota badan, ya. Sehingga Habib Al-Haddad menulis dalam kitab An-Nasaih bab khusus rajhanu a'malul qulub ala a'malil jawarih, ya, lebih beratnya amalan hati dari amalan anggota, ya. Itu, ya, karena amalan hati termasuk iman, nifaq, ya, kibir, riya, hasad, itu amalan hati semua. Ya, mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita dari, ya, kotoran-kotoran tersebut, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tahu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ya, kadang-kadang orang berpura-pura, ya, menampakkan kebaikan tapi hatinya, ya, padahal dusta. Ya, ini, ya, sering orang seperti itu, berpenampilan baik tapi hatinya buruk. Allah tahu, ya, sampai Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat, ya, kepadanya dari urat nadinya atau urat lehernya atau urat jantungnya, nadi yang ada di jantung. Ya, jangan diartikan oh Allah ada di jantung kita, apa? Enggak, ini maksudnya makna ini ditafsirkan oleh tadi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi Al-Qur'an itu saling menafsirkan, ya. Maksudnya adalah Allah lebih dekat di sini, kedekatan Allah bukan kedekatan tempat, ya, karena Allah terlepas dari tempat dan waktu. Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Sama juga ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah berserta kalian di mana saja kalian berada. Ini sering orang yang mengatakan oh di mana Allah, kalau ada riwayat hadis kata di mana Allah, oh di arsy, di langit. Kalau jangan bilang Allah di mana saja. Kalau begitu Allah, ya, ada bersama kita ketika kita di WC. Allah ada di comberan, Allah ada di pojok sana. Ini pengertian yang picik seperti itu. Padahal ayat ini pun diterangkan oleh ayat akhir dari ayat itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir itu adalah keterangan dari wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia berserta kalian di mana saja kalian, ya, berada,
ya, kebersertaan ini bukan kebersertaan fisik. Kalau yang berfisik ini, kebersertaan tempat ini, itu adalah makhluk. Ya. Kebersertaan ini adalah kebersertaan ilmunya, ya, kebersertaan pengetahuannya, kebersertaan rahmatnya. Ya, seperti kalau kita dalam firman Allah, Allah mengatakan, ya, ittaqullah wa huwa ma'akum, ya. Innallaha ma'al muttaqin, seperti itu. Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Ini bukan kebersertaan tempat, ya, fisik seperti itu, tapi kebersertaan rahmatnya, perlindungannya, pengawasannya, itu ya. Ini ya, biar kita mengetahui. Ya, kemarin juga ada pertanyaan ketika kita dialog di Lasil, bagaimana katakan Allah bersama Nabi Muhammad SAW, kok ketika Isra Mi'raj ya, berjumpa dengan Allah harus pergi ke Sidratil Muntaha. Ya. Isra Mi'raj bukan tujuannya Rasulullah menemui Allah, bukan. Allah, ya, Rasulullah bertemu dengan Allah, artinya keberadaan Rasulullah kepada Allah itu setiap saat. Ya, setiap kita di mana saja Allah dekat dengan kita. Isra dan Mi'raj tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Isra, ya, disebutkan di akhir surah Al-Isra, ya, ayat Isra itu, ya, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tujuannya adalah diisrakannya Nabi untuk memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam Mi'raj, sama. Mi'raj diterangkan dalam surah An-Najm. Di sana pun di ayat 19 kalau nggak salah Allah sebutkan walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sungguh Rasulullah telah melihat tanda-tanda kebesaran ayat Tuhannya yang maha besar, ya. Ini tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu, ya. Adapun kedekatannya ya sama saja. Ya, ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala bermunajat di Sidratil Muntaha sama dengan munajat Nabi Musa di Gunung Tursina, atau juga sama dengan munajatnya Nabi Allah Yunus di perut ikan, sama aja. Dimanapun, ya, kita bermunajat, ya, Allah Subhanahu wa taala di sana ada, ya. Artinya kedekatan ilmunya, rahmatnya, pengetahuannya, ya. Ini maksud dari wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemudian Allah katakan idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tatkala dua malaikat yang senantiasa, ya, mencatat, ya, talaqi itu, talaqqa itu biasanya kalau orang belajar, kita harus talaqi artinya, ya, menerima langsung mencatat, seperti itu. Tatkala dua malaikat baik yang di kanan maupun yang di kiri senantiasa mencatat, ya, qa'idun, ya, wa 'anil shimali qa'id ma yalfi, ya, senantiasa duduk, ya, mencatat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak keluar satu lafaz pun, ya, satu ucapan pun dari seseorang, melainkan di sana malaikat itu selalu raqibun, mengawasi, atidun, dan selalu mencatat, seperti itu. Jadi kedua malaikat ini sering kalau kita bilang, ini yang di kanan raqib, ini atid, enggak, dua-duanya itu ada malaikatnya, tugasnya begitu. Ini dia sebagai raqibun wa atid, dia sebagai pengawas dan juga pencatat. Di sini juga sebagai raqibun atid, ya. Cuman umumnya kita bilang di sini raqib, sini atid, padahal dua-duanya tugasnya seperti itu. Kenapa mesti dua? Ya, biasanya kan kalau di pengadilan itu, ya, seorang diadili itu kalau ada bawa dua saksi, ya, seperti itu. Nah, di sini, ya,
Allah Subhanahu wa taala catat ini sebagai nanti sebagai saksi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau di pengadilan Allah lebih lagi buktinya. Nanti saksinya itu bukan saja raqibun atid. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini ayatnya lupa ya. Ya, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia sudah kami tetapkan ya catatan amalnya itu fi unuqih. Ya, rekaman perbuatannya itu fi unuqih, di batang otaknya sini. Tengkuk sini, di batang otak. Ya, ada chip di sana. Nah, ini ya, kalau sekarang kita bisa merekam sesuatu dengan teknologi digital ya, dengan flash disk ya, yang isinya beberapa tera seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala setiap di unuknya ini ada perekam. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti di yaumil qiyamah kami akan buka ini sebagai kitaban ya, sebagai catatan ya, bukan hanya catatan sebenarnya ya. Di dalam surah Mutaffifin kitabum marqum namanya. Kitabum marqum yaitu catatan berdasarkan angka-angka. Ini isyarat bagaimana ya, catatannya itu bagaikan seperti catatan rekam jejak digital ya. Rekam jejak digital itu ya bisa berupa audio, bisa berupa video. Itu lebih canggih Allah, seperti manusia aja sekarang sudah bisa seperti itu ya. Karena teknologi digital itu yang kita kenal sekarang bisa kita berkomunikasi, bisa merekam, bisa macam-macam ya, menghitung, mencatat dengan cepat seperti itu asalnya adalah dari angka-angka, yaitu yang disebut byte ya, angka digital itu dari angka 1 dan 0. Itu. Semuanya dihitung dengan kode-kode digital itu 1010 seperti itu. Ya, 01 ini dari angka yang biasanya yang paling mudah di dalam mengaplikasikan ke bahasa mesin seperti itu. Ya, mesin komputer 1, 0 atau yes or no, atau nyala mati seperti on off itu ya. Ini juga ada isyaratnya dalam Al-Quran seperti al-lail an-nahar, asyar al-khair ya, al-khair wa syar, malaikah dan syaitan, itu an-nar wal jannah. Itu semua Allah berkali-kali sering mengungkapkan dua variasi ini. Nah, ini angka digital ini kemajuannya begitu pesat ya. Setelah ditemukannya ya, sistem digital itu menggunakan kode 0 dan 1 itu ya, semuanya bisa diterjemahkan ke sana. Sehingga sekarang banyak sekali program-program macam-macam, sampai sekarang ke era bagaimana adanya AI ya, atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini adalah bagian dari apa yang Allah kemukakan di Al-Quran, semuanya akan terungkap nanti ya, dengan perilaku manusia, ilmu yang Allah berikan kepada manusia nanti untuk mengingatkan apa yang di dalam Al-Quran ini nanti akan lebih hebat lagi, lebih canggih pengawasan Allah. Kalau sekarang di dunia manusia bisa diawasi dengan jejak digitalnya, dengan kamera ya, untuk melihat bagaimana perbuatannya, apalagi Allah ya. Allah sudah tetapkan di tengkok kita ini ada perekam. Nanti ya, tempat yang kita tempati di sini akan bersaksi, menjadi saksi ya. Kemudian tangan dan kulit kita pun menjadi saksi. Jadi pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibantah ya, sampai Allah katakan bahwasanya manusia itu sebenarnya bisa menghisap dirinya sendiri. Dia bisa tahu dia benar atau tidak ya.
Ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an ini, dan dalam puasa ini kita digembleng untuk selalu ingat. Oleh karena itu kalau kita nggak akrab baca Al-Qur'an, ya puasa nanti akhirnya puasa kayak anak-anak gitu, cuman menahan lapar dan haus, nunggu buka gitu. Terus kalau menjelang Idul Adha, ya, Idul Fitri, ya bersenang-senang seperti itu. Ya bukan nggak boleh sih ya, seperti itu silakan aja, tapi hendaknya puasa kita ini benar-benar kita jadikan sebagai bulan penggemblengan, bulan pendidikan bagi kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita tahapan manusia ketika dia menghadapi ajalnya. Wajaat sakratul mauti wal haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut, ya, saat-saat menjelang kematian. Sakra itu arti sesuatu yang menutupi asalnya. Sakron, kalau kata sakron itu ya, artinya orang yang mabuk, arti karena akalnya tertutup, ya, seperti itu sakratul maut. Ya, pada saat itu ya maka di sana suatu kondisi di mana jiwa kita dicabut, ya, roh kita juga meninggalkan jasad, ya, perlahan-lahan lihat. Dan pada saat itu kita akan jiwa kita ini akan beralih dari alam dunia ke alam barzakh, ya, ke alam barzakh. Ini Allah katakan wajaat sakratul maut, dan datanglah sakratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kalian selalu menghindar darinya. Orang takut kepada kematian karena melihat bagaimana kenikmatan dunia, padahal di sana kalau dia berbekal dengan baik, setelah kematian ada kenikmatan yang jauh lebih baik lagi. Ma kunta minhu tahid, yang kalian selalu menghindari darinya. Tidak diceritakan kemudian bagaimana peristiwa yang terjadi setelah kematian. Ya, di ayat yang lain tentunya dijelaskan bagaimana di alam barzakh itu ya seorang bisa mengalami kesenangan atau bisa juga mengalami kesengsaraan selama di alam barzakh, ya. Sehingga Rasulullah istilahkan bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah atau hafratun min hufarin nar. Ya, kita nggak bahas panjang, kita lanjutkan saja. Kemudian wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala. Ini sur di sini bentuknya seperti apa wallahu alam, ya. Tapi ini adalah menunjukkan waktu. Ya, tiupan ini ada dua. Yang pertama, tiupan yang pertama adalah waktu di mana hancurnya alam semesta ini, hancurnya bumi, ya, langit-langit semua, seperti yang digambarkan dalam surah yang lain, seperti idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatarat. Itu semuanya peristiwa-peristiwa hari kiamat. Apabila langit hancur seperti itu, ya, bintang-bintang berjatuhan, maksudnya berbenturan antara planet bumi berbenturan dengan planet-planet yang lain. Ini begitu dahsyatnya ya, peristiwa tersebut. Ini jangankan bumi berbenturan dengan bintang atau planet lain, dengan meteor saja kalau jatuh sampai ke bumi itu ledakannya jauh lebih hebat dari ledakan nuklir, ya. Nah, ini tidak disebutkan ini apakah sangkakala pertama atau kedua, ya. Dalam surah Az-Zumar ya, disebutkan di sana, ya, sangkakala pertama ya itu kehancuran dunia, dan sangkakala kedua yaitu ketika dibangkitkan, manusia dibangkitkan, ya, setelah bumi dan langit diciptakan kembali, ya. Kemudian di sini ya tentunya langsung ceritanya ke cerita di mana manusia akan dihisab. Wajaat kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Ya, ini tentunya ini setelah nafkhah kedua-duanya, ya, setelah
nafhatul sa'ah dan juga nafhatul ba'ts, ya, tiupan kehancuran hari kiamat dan kemudian tiupan kebangkitan. Maka pada saat itu waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid, dan datanglah setiap jiwa, ya, besertanya ada yang menggiring dan ada yang menjadi saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kamu dahulu lalai tentang hal ini, tentang hari ini kalian lalai, enggak mau memperhatikan. Kalian terlena dengan kesenangan dunia, kalian sibuk dengan kehidupan dunia, sekalian melupakan tentang kehidupan hari ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ini Allah ingatkan di Al-Quran, ini menggambarkan peristiwa yang akan terjadi sebenarnya ini. Jadi bukan cerita dongeng atau cerita hayalan, ya, atau cerita seperti orang-orang kafir dulu bilang, oh ini in hadza illa asatirul awwalin, ini sih dongeng orang-orang dulu. Enggak, ya. Al-Quran adalah sesuatu yang pasti, ya. Ketika Allah berbicara ini adalah real, kenyataan. Kita bisa langsung melihatnya ketika nanti sakratul maut, kita langsung kelihatan itu semua. Fakashafna ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami buka tabir dari pandangan kamu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka penglihatan kamu pada saat ini begitu tajam. Yang dulu kita ketika di dunia penglihatan kita terhalang oleh jasad kita ini. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang gaib, ya. Jangankan yang gaib, jangan kita melihat terlalu gelap saja udah nggak kelihatan, atau terlalu terang saja kita nggak bisa melihat, kan? Ini adalah karena pengaruh ada mata kita. Tapi ketika jiwa kita sudah keluar dari sangkar tubuh kita, maka pada saat itu, ya, pandangan kita begitu tajam. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandangan kamu pada hari ini begitu tajam. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Kemudian, ya, orang yang menyertainya tadi ini, ya, yaitu daripada malaikat yang selalu mencatatnya. Hadza ma ladayya atid, inilah apa yang ada padaku dari catatan-catatan amal perbuatannya. Ini kalau bagi mereka-mereka, ya, yang ingkar kepada Allah, yang melupakan Allah, yang tidak beriman kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Ya, lemparkanlah ke dalam alqiya, ya, lemparkanlah. Ini perintah kepada dua orang tadi, ya, malaikat yang mengiringi tadi. Fi jahannama, ya, ke dalam neraka jahannam, kulla kafarin anid, setiap orang-orang yang kafir lagi membangkang, ya. Manna'il lil khair mu'tadin murib, yang selalu menghalangi perbuatan yang baik. Mu'tadin, melampaui batas, murib, lagi ragu, ya, meragukan, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak percaya dengan hari kebangkitan ini. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil 'adzabis syadid, yang menjadikan beserta Allah Tuhan yang lain, artinya orang-orang yang mensekutukan Allah, ya, mensekutukan Allah. Kalau zaman Nabi dulu dengan berhala-berhala, tapi mensekutukan Allah bisa bukan dengan itu saja, ya. Dalam Al-Quran disebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi hawa nafsunya dijadikan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa, ya, dianggap sebagai mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Tuhan yang lain. Ya, ada juga kedudukan, harta, ya, menjadi sekutu Allah. Ada juga, ya,
ulama-ulamanya bisa menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia patuh sama ulama itu, walaupun apa yang dikatakan ulama itu bertentangan dengan Al-Quran, tetap saya ikutin ulama saya. Ini adalah berarti mensekutukan Allah dengannya. Ketaatannya mau disandingkan dengan ketaatan kepada orang itu. Inilah yang dilakukan oleh ahlul kitab dahulu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan ya pendeta mereka, orang-orang alim mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini jadikan Tuhan bukan disembah, enggak disembah, tapi segala apa saja yang dikatakan oleh orang alim tersebut maupun pendeta tersebut yang bertentangan dengan kitab Taurat itu diikuti, walaupun itu bertentangan, ya. Itu namanya mempertuhankan mereka selain Allah. Allah katakan fa'alqiyahu fil adzabis syadid, lemparkan dia ke dalam azab yang dahsyat, yang pedih. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin kabir. Lalu qarinnya berkata, ini qarinnya apakah maksudnya ini malaikat dua yang tadi, ya, rasa juga nampaknya bukan. Ini qarin, setiap qarin itu setiap manusia, ya, kalau dia melakukan keburukan itu ada setan yang menjadi qarin, ya. Qarin itu artinya setan yang selalu dekat dengannya. Qarin itu teman dekat, ya. Sehingga kadang-kadang kalau katanya ada orang meninggal kok suka kayak ada itu setannya gitu. Sebenarnya enggak, dia itu udah meninggal, tapi itu setan yang menjadi qarinnya yang suka menampakkan diri seperti itu. Wallahu alam, ya, masalah perjinan saya kurang paham, ya. Tapi seperti itu. Qarinuhu, ya. Syaitan itu qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu, ya, walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya. Qarinnya mengatakan, karena dia udah di dalam neraka, nggak mungkin kalau malaikat masuk neraka. Ini maksudnya qarin daripada syaitan, ya. Qarinnya berkata, kami tidak membuat dia celaka, dia tidak membuat dia sesat. Walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi memang dialah orang yang sudah berada di dalam kesesatan yang sangat jauh, ya. Ini di ayat yang lain juga kan ada dialog antara manusia dengan syaitan. Syaitan bilang, syaitan kan paling saya membujuk, saya nggak pernah memaksa kalian, ya. Saya menjanjikan kalian sesuatu dengan angan-angan, lalu saya nggak tepati janji. Tapi kalau Allah Tuhanmu menjanjikan, pasti Allah menepati janji. Itu dialog antara manusia dengan syaitan pada betul qarinnya. Ya, syaitan ada nggak yang maksa-maksa kita, narik-narik kita untuk melakukan maksiat? Kan nggak ada. Yang bisikan-bisikan aja. Tapi justru setan manusia biasanya lebih dahsyat nih. Kadang-kadang dia pakai pistol mengancam kita supaya kita melakukan kejahatan. Kadang-kadang pakai uang, ya, dipaksa yuk kita kemaksiatan, nanti saya tanggung lah dosa kamu. Ini setan manusia lebih jahat, ya, kadang-kadang kan. Sebab berfisik, ya. Kalau setan dari jin nggak berfisik, dia hanya membisikkan. Nah, ini setan pun, ya, mengemukakan argumennya, maaf ghaituhu, aku tidak menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dia orang yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Lalu Allah katakan, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Janganlah kalian, ya, bertengkar di hadapanku. Sungguhnya sudah kami sudah kami dahulukan, sudah kami beritakan kepada kalian bil wa'id, dengan ancaman ini. Ya, karena setan itu kan dari bangsa jin, ya. Jin dan manusia ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Nah, jin yang masuk neraka itu syaitan, itu jin yang menyimpang, ya. Nah, mereka pun berargumen, ya. Nah, Allah katakan la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sungguh aku telah
berikan peringatan kepada kalian sebelumnya, waktu di dunia sudah diingatkan tentang hari ini, termasuk dalam surah ini mengingatkan, ya, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamil abid lil abid, ya, ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak ada perkataan yang ditukar, ya, tidak ada ketetapan yang diganti oleh Allah. Ketetapan maksudnya ketetapan siapa orang yang ingkar kepada Allah dia akan masuk neraka, siapa yang taat kepada Allah masuk surga. Ini adalah ketetapan Allah, ya, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Ini ketetapan Allah, kami akan penuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia. Ini ketetapan Allah. Tapi wa ma ana bidzalamil lil abid, tapi aku sama sekali tidak menzalimi hamba-hambaku. Ya. Allah enggak biarkan seorang itu, ya, masuk neraka, apalagi udah dicatat ketika dilahirkan dia masuk neraka, enggak. Ya, itu zalim namanya. Ya, Allah nyatakan wa ma ana bidzalamil lil abid. Manusia ini diberikan, ya, diberikan kebebasan memilih, diberikan kekuasaan, ya, seperti itu, ya, kemampuan, dan ditunjuki lagi oleh Allah. Wa hadainahun najdain, kami tunjuki dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ya, diturunkan para rasul, diturunkan kitab-kitab suci, maksudnya untuk membimbing manusia. Tapi ketika mereka, ya, tetap ingkar terhadap utusan-utusan Allah dan kitab suci, ya, itu adalah pilihan mereka. Ini, ya, yauma naqulu li jahannam, tatkala kami katakan kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu hal mim mazid, malaikat neraka jahanam menjawab, masih ada tambahan atau tidak? Jadi menunjukkan betapa neraka jahanam geram kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatul jannatu lil muttaqin. Ya, selalu, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ketika berbicara tentang ahlun nar, lalu Allah berbicara tentang ahlul jannah, seperti itu. Sama seperti tadi, ya, kode digital itu on off, baik buruk, ya, siang malam, gelap terang, ya, hidup mati, seperti itu, surga neraka. Ini selalu, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara seperti itu. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id, ya, itu tidak jauh, karena segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang pasti dekat, ya. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh, ini adalah apa yang kalian dijanjikan, yang disiapkan bagi setiap orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Awab, ya, bermakna sama dengan tawab, ya, arti orang yang kembali kepada Allah. Hafidh, yang juga memelihara ketentuan-ketentuan Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, nah ini orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, ya, ketika dia, ya, dalam kesendiriannya. Bil ghaib juga bisa diartikan ketika dia tidak melihat Allah, tetapi dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang penuh, ya, kembali kepada Allah. Kemudian dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud, masuklah kalian ke dalam surga dengan, ya, salam sejahtera, dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud, itu adalah hari yang kekal. Lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka di dalam surga, ya, akan mendapatkan apa saja yang mereka kehendaki. Waladaina mazid, dan kami masih ada tambahan lagi. Jadi di samping surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, Allah akan berikan lagi kenikmatan yang lebih dari itu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain itu bagaimana kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti Saudara Abu Bakar akan menambahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.